wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Septiana, NPM 201110600343 dari kelas C Pendidikan Biologi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ekosistem dan ketergantungan alam. Ekosistem dan ketergantungan alam. Baik, kita ketahui dulu apa itu sih ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Suatu ekosistem terdiri dari semua hewan hidup dan tumbuhan dan materi non-hidup di tempat tertentu seperti hutan atau danau. Semua makhluk hidup dalam suatu ekosistem bergantung pada semua hal-hal lain hidup dan non-hidup untuk keberlangsungan hidupnya, untuk persediaan makanan dan kebutuhan lainnya. Kemudian, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Saling ketergantungan atau interdependensi dibagi menjadi dua, yaitu antar komponen penyusun ekosistem dan antar produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama yaitu antar komponen penyusun ekosistem. Itu yang pertama ada interdependensi antar komponen biotik dan abiotik, dan yang kedua antar komponen biotik saja. Kemudian yang kedua antara produsen, konsumen, dan dekomposer itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan, dan yang ketiga piramida makanan. Jadi kesimpulannya dalam penjelasan saling ketergantungan atau interdependensi yaitu saya ulangi kembali, saling ketergantungan antara komponen penyusun ekosistem disebut interdependensi. Interdependensi dapat terjadi yang pertama antar komponen penyusun ekosistem yaitu interdependensi antar komponen biotik dan abiotik, dan interdependensi antar komponen biotik saja. Kemudian yang kedua antara produsen, konsumen, dan dekomposer, yaitu ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatiatul Fadila dengan NPM 2011106063 dari kelas 2C Pendidikan Biologi akan melanjutkan pembahasan materi. Hubungan interaksi antar makhluk hidup ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu simbiosis, yang kedua antibiosis, yang ketiga predatorisme, dan yang keempat kompetisi. Yang pertama simbiosis, artinya sebuah hubungan atau pola interaksi di antara makhluk hidup yang berbeda jenis, terdiri dari simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme artinya hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis parasitisme artinya hubungan antar makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Sedangkan simbiosis komensalisme yaitu hubungan antar makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak merasa diuntungkan maupun tidak merasa dirugikan. Lalu, contoh saling ketergantungan di antara komponen biotik dengan komponen abiotik ada dua. Yang pertama yaitu misalnya aktivitas cacing tanah yang dapat menyuburkan tanah. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika berada di dalam tanah, cacing tanah akan meninggalkan bekas atau jejak berupa rongga udara. Hal itulah yang membuat tumbuhan dapat mengambil oksigen untuk bernafas. Yang kedua yaitu bintil akar atau tonjolan kecil di akar kacang tanah yang mengandung bakteri rhizobium, di mana bakteri ini dapat membantu menyuburkan tanah karena dapat menangkap nitrogen. Oksigen yang dihasilkan juga menyejukkan udara dan air yang sangat diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian contoh saling ketergantungan antara komponen biotik ada dua jenis. Yang pertama sejenis dan kedua tidak sejenis. Yang pertama yaitu misalnya adanya ketergantungan orangutan dengan induknya, bayi dengan ibunya, dan kerja sama semut dalam makanan. Dan juga terjadi pada saat akan melakukan perkawinan, di mana hewan jantan memerlukan hewan betina, begitupun sebaliknya.
Yang kedua, yang tidak sejenis, misalnya saling ketergantungan yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda jenis, yaitu terjadi pada produsen, konsumen, dan juga dekomposer atau pengurai. Dalam suatu ekosistem, terjadi ketergantungan di antara ketiga hal tersebut. Peristiwa makan dan dimakan terjadi antara produsen, konsumen, dan juga pengurai, yang selanjutnya membentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu, di mana pada proses ini terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen, kemudian ke pengurai. Di dalam suatu ekosistem, rantai makanan yang satu berhubungan dengan rantai makanan yang lainnya dan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Secara umum dapat dikatakan bahwa di dalam ekosistem terdapat lebih banyak produsen daripada konsumen. Keadaan ini dapat digambarkan dalam bentuk piramida yang disebut piramida makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meling Dinaningrum, NPM 2011060098. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Seperti yang terlihat dari gambar yang pertama, rantai makanan. Dalam gambar terlihat rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama. Belalang kemudian dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua. Katak dimakan oleh ular yang merupakan hewan karnivora sebagai konsumen ketiga, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen keempat. Jika elang mati, maka bangkainya akan diurai oleh organisme dekomposer, yaitu jamur. Kemudian yang kedua adalah penjelasan gambar piramida makanan. Seperti yang kita ketahui, dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Tumbuhan hijau tidak hanya dimakan oleh satu organisme saja, tetapi dapat dimakan oleh berbagai konsumen primer. Misalnya, bunga sepatu daunnya dimakan ulat. Ulat juga dimakan daun sawi. Daun sawi pun juga akan dimakan belalang. Belalang kemudian dimakan katak dan burung pipit. Burung pipit juga akan makan ulat, dan seterusnya. Nah, akibat dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja, tetapi banyak bentuk rantai makanan. Rantai-rantai makanan yang saling berhubung antara satu dengan yang lain inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga, penjelasan mengenai piramida makanan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam piramida makanan, makin tinggi tingkat trofiknya, jumlah individunya pun semakin sedikit. Tingkat trofik tersebut terdiri dari produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Produsen selalu menempati tingkat trofik pertama atau paling bawah, sedangkan herbivora atau konsumen primer menempati tingkat trofik kedua. Konsumen sekunder menempati tingkat trofik ketiga, dan konsumen tersier menempati tingkat trofik keempat atau puncak dari piramida makanan. Puncak piramida biomasa memiliki biomasa terendah yang berarti jumlah individu sedikit, dan umumnya individu karnivora. Pada puncak piramida bertubuh besar. Yang ketiga, piramida jumlah, yaitu suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida ini jumlah umumnya berbentuk menyempit ke atas. Organisme piramida jumlah mulai tingkat trofik terendah sampai puncak adalah sama seperti piramida yang lain, yaitu produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Sedangkan untuk produktivitasnya, makin ke puncak, tingkat trofik makin sedikit, sehingga energi yang tersimpan semakin sedikit juga. Energi dalam piramida dinyatakan dalam kalori per satuan luas per satuan waktu. Yang kedua, piramida biomasa.
yaitu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tropik dalam suatu ekosistem. Pada piramida biomasa, setiap tingkat tropik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat tropik yang dinyatakan dalam gram per meter kuadrat. Perpindahan energi antara tingkat tropik tidak efisien, tetapi piramida biomasa dapat berbentuk berbalik. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai siklus atau biasa disebut daur. Tubuh manusia maupun hewan tersusun atas materi. Materi terdiri dari unsur kimia seperti karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Materi tersebut akan muncul dari lingkungan masuk ke tubuh organisme dan kembali lagi ke lingkungan membentuk suatu siklus. Yang pertama ada siklus oksigen. Pada proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau akan dihasilkan oksigen, sedangkan pada manusia maupun hewan, oksigen tersebut diperlukan untuk proses pernafasan atau respirasi. Jadi ada oksigen yang dilepas ke udara dan ada juga oksigen yang diserap. Proses tersebut berlangsung seimbang, sehingga jumlah oksigen yang ada di udara instruksinya akan tetap.